Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid Syekh Ali kembali memberikan penegasan tentang polemik-polemik yang saat ini terjadi di kalangan klan Balawi. Dia menegaskan bahwa polemik yang terjadi ini bukan hanya sekedar tentang persoalan nasab, persoalan nasabnya mereka ini tersambung atau tidak ke Rasulullah SAW, tetapi ini persoalan kedaulatan negara kita ini. Mereka ini adalah orang-orang yang berusaha merubah sejarah negara kita ini. Berusaha merubah profil-profil dari kehidupan para tokoh-tokoh pelaku sejarah yang ada di Indonesia. Mereka mengubah makam-makam yang ada di Indonesia sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan menguntungkan bagi klan-klan Balawi. Para klan Balawi ini adalah klan yang dulunya menjadi antek-antek Belanda yang terus melekat ke Belanda dan menjadi mata-mata di kalangan pribumi. Mereka yang melaporkan ketika ada hal-hal yang terjadi di pribumi kepada kelompok-kelompok Belanda ini. Mereka yang mengeluarkan fatwa-fatwa sehingga banyak pribumi yang dibunuh oleh pihak Belanda. Dan Said Syekh Alwi juga menegaskan bahwa gen dari leluhur itu juga menentukan sikap dari generasi Ba'alawi ini yang saat ini berada di Indonesia. Gen pengkhianat bisa sangat dipastikan juga bisa menurun ke generasinya. Dia juga memberikan bahan percontohan sebagaimana yang terjadi di Palestina, di mana para kelompok-kelompok Zionis ini datang ke Palestina meminta tempat, tetapi pada akhirnya justru Palestina dikuasai oleh mereka. Jangan sampai Indonesia kita juga ini seperti ini. Para kelompok-kelompok imigran dari Yaman ini datang ke Indonesia, kita berikan tempat, kita berikan makanan, tapi pada akhirnya mereka ingin berusaha menguasai Indonesia. Dan itu terjadi karena mereka berusaha mengubah fakta yang ada di Indonesia. Jadi untuk lebih lengkapnya mari kita simak ceramah dari Sayyid Syekh Alwi berikut ini. Atau enggak katanya. Kalau Said Ali katanya ke Iman, saya akan berbelok katanya. Ya kalau belok-belok aja udah. Kayak yang udah puluhan tahun ikut ngaji tiap malam, padahal mah enggak gitu kan. Saya tidak punya kapasitas, terus terang saya mah bukan ahlinya. Jadi kalau sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya nanti takutnya malah salah, ya kan? Karena saya tahu diri saya bukan ahli dalam bab itu, kita pasrahkan kepada para ahlinya saja. Itu. Kita mau fokus dengan syariat. Kalau ada yang menyalahi syariat, nah kita nasihati, kita kritik, kita benahi. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kemudian perusakan makbaroh para pejuang bangsa dirubah-rubah identitasnya atau dibuat imitasinya, begitu kan? Kemudian dirubah sejarah bangsa. Ini tentang masalah bangsa. Kita sebagai anak bangsa yang pakai otak, yang punya akal sehat, seharusnya kita juga kritis dengan hal ini, karena ini menyangkut tentang kedaulatan bangsa dan negara. Ini mah urusan sejarah, urusan kamuflase tentang masalah para pahlawan bangsa, perusakan ideologi para pahlawan bangsa, biografi para pahlawan bangsa, kuburan para pahlawan bangsa. Itu langsung disebutnya tuh kan nasab. Ini dianggapnya begitu, otaknya cemen, cendek, nggak punya otak, jangan-jangan yang begitu ya, nggak punya otak, zombie, semangatnya aja gitu kan. Jangan bahas nasab, aing teu bahas nasab, aing nggak bahas akhlak, sia ngomong jangan bahas nasab, kan goblok kita dengarana. Aing nggak bahas sejarah, nggak bahas tentang jati diri bangsa. Saya ketika membahas masalah jati diri bangsa,
membahas tentang sejarah yang dibelokkan, biografi pahlawan yang dipalsukan, tokoh-tokoh ulama, tokoh wali yang dirubah biografinya, silsilahnya, sejarahnya. Ini langsung ya otaknya ini pembahasan perbandingan nasab, pembahasan perbandingan lain. Ini sejarah tentang bangsa kita. Kalau kamu orang yang merupakan bumi putra, putra putri pertiwi ini, putra putri Indonesia, tapi kemudian kamu malah justru ikut serta membiarkan, mendukung, dan bahkan ikut serta melakukan propaganda-propaganda untuk merubah sejarah bangsa Indonesia, sejarah para pahlawan bangsa Indonesia, sejarah para wali Nusantara, sejarah para ulama penyebar Islam di Nusantara, kemudian juga merubah kubur-kubur mereka, maka berarti kamu ikut menjadi pengkhianat bangsa, dan kamu telah menyakiti seluruh putra-putri bangsa Indonesia, terlebih para pahlawan bangsa tersebut, terlebih para aulia, para ulama tersebut yang kamu rubah, dan kamu hendak menghancurkan reputasi mereka. Kalau kamu anak Indonesia, kamu ikut serta dalam tindakan itu, berarti bodoh, bin tolol, punten-punten, bodoh bin tolol. Ketika ada orang yang, ini bukan tentang masalah kajian nasab ya, saya lebih ke fokus tentang peradaban bangsa Indonesia, tentang sejarah bangsa Indonesia, sejarah para pejuang bangsa, sejarah para pahlawan Nusantara, sejarah para ulama dan wali Nusantara yang membawa Islam ke Indonesia, mengislamkan mayoritas Nusantara. Ketika sejarahnya itu dirubah-rubah, kita tahu itu ada perubahan dan penipuan, bahkan makbarohnya kemudian dibuat imitasi lah, atau mungkin para pejuang-pejuang bangsa itu direndahkan lah, biografinya dirubah supaya memenuhi keinginan si pembuat propaganda itu. Lalu kita tahu itu, kita diam saja, berarti kita juga pengkhianat, atau bahkan ikut serta mendukung perilaku-perilaku perubahan sejarah, mendukung perilaku untuk perubahan biografi para pejuang bangsa, para ulama dan para wali Nusantara yang terdahulu. Tindakan-tindakan yang seperti itu yang akan menghancurkan kita sebagai bangsa Indonesia, jati diri bangsa Indonesia. Kalau kita orang Indonesia ikut serta dalam tindakan itu, mendukung itu, berarti pengkhianat. Tidak ada yang alim, pengkhianat yang seperti itu. Nggak pakai tawar-menawar, pengkhianat yang seperti itu. Mengkhianati para leluhur, mengkhianati para pejuang bangsa, para pahlawan bangsa, mengkhianati para pendiri bangsa, mengkhianati leluhur Nusantara, dan mengkhianati para wali dan para ulama yang membawa Islam ke Indonesia, yang telah mengislamkan mayoritas Nusantara ini. Berarti tak tahu diri yang seperti itu. Ada sebuah tujuan yang buruk di balik itu, jangan-jangan ya, ingin melakukan perbudakan spiritual, perbudakan gaya baru, ingin membentuk sebuah pengkastaan agar yang lain, kami adalah majikan kalian, pret, ente kalau bukan karena datuk aneh ente tidak akan jadi kiai, sia kita jadi kiai, ngaku turunan anak. Kamu aja nggak alim, ngaku turunannya. Ngapain kamu mendeklar orang lain pakai nama Rasul atau yang lain sebagainya? Kamu aja yang baik, yang benar. Kalau ada orang lahir di Indonesia, apalagi mungkin keturunan orang Indonesia juga, jangan-jangan keturunan pengkhianat dulunya kalau ikut serta mendukung perilaku seperti itu. Karena genetik itu kuat, pengkhianat keturunannya akan ada yang jadi pengkhianat juga.
kuat genetik itu, makanya jangan asal. Sehingga Rasul pernah berpesan dalam pencarian teman hidup, pasangan, kata Rasul, ikhtaru linutafikum fa innal irqa dassasun. Pilihlah wadah-wadah sperma kalian, maksudnya pasangan hidup kalian, selektif, karena yang namanya keringat itu meresap. Genetik itu kuat, genetik itu kuat. Orang tuanya sombong, anaknya bisa. Leluhurnya orangnya sombong-sombong, keturunannya bisa seperti itu juga. Leluhurnya orang-orang tawadu, anak turunannya kemungkinan besar juga bisa menjadi orang-orang yang tawadu, bersahaja. Leluhurnya tukang tipu, anak turunannya kemungkinan akan banyak yang jadi tukang nipu, tukang wadul. Jadi marganya al-waduliyah. Karena bawaan genetik itu kuat. Sehingga Rasul juga pernah berkata, hati-hatilah kalian dengan wanita yang cantik tapi berada pada lingkungan keluarga yang buruk akhlaknya. Maksudnya apa? Ketika kalian kesengsem kemudian menikahinya, hanya kecantikan yang kalian dapat, tapi akhlaknya buruk karena dia ada di lingkungan keluarga yang buruk akhlaknya. Jadi ketika menikah juga bukan hanya tentang pasangan kita, tapi tentang genetika yang terbawa. Penyakit juga ada penyakit genetik. Sifat juga bisa menurun genetik. Ya. Maka contoh seperti orang-orang Yahudi yang dibantai oleh Nazi, ya, kemudian disisakan tinggal satu kapal yang berlayar pergi ke Inggris ditolak, pergi ke Amerika ditolak, pergi ke negara-negara yang lain ditolak, karena di Jerman kan dibantai Yahudi itu. Datanglah ke Palestina dengan spanduk, ya, padahal sisanya itu pada mati di kapal itu karena ada wabah penyakit menular seperti cacar dan semacamnya. Tinggal tersisa beberapa puluh orang saja yang ada di kapal tersebut. Berilah kami harapan, karena kami sudah kehilangan harapan di negeri kami, di tempat tinggal kami, maka berikanlah kami harapan. Diterima oleh orang Palestina, ya. Tapi bagaimana sikapnya? Setahun kemudian mereka mendeklarasikan kemerdekaan di tanah Palestina, merebut, diberikan, dipinjamkan rumah, diaku ini rumah saya. Begitu, ini tanah saya. Kemudian membuat propaganda-propaganda terus waktu demi waktu, mencuri, menguasai. Sampai sekarang Yahudi yang sekarang turunan Yahudi yang dulu, generasi yang sekarang karakternya sama dengan yang dulu, dengan zaman yang dulu. Yang dulu ada yang membunuh nabinya, membunuh rasulnya, ya, Nabi Soleh dibunuh oleh mereka. Itu generasi yang dulu, yang lampau, contohnya gitu. Jadi orang-orang itu genetiknya itu mewarisi genetik leluhurnya. Maka hati-hati supaya kalau kita ingin punya anak turunan yang soleh, yang baik, yang benar, maka kita dalam mencari pasangan juga jangan asal. Kemudian kita sekarang harus belajar memperbaiki diri supaya apa? Supaya nanti bisa anak turunan kita menjadi baik. Perbaiki diri kita. Orang Yahudi itu sombong, ya. Lihat Israel, sombong. Meskipun tidak di Israel, yang tinggal di Inggris. Sekarang kan ada kerusuhan di Inggris, ya, orang Yahudi. Yang di Amerika itu di sinagog mereka di sana, mereka melelang tanah di Palestina, tanah pendudukan Israel di Palestina, dijual di Amerika. Songong mereka, emang nggak tahu diri Yahudi itu.
nggak tahu diri mereka. Sombong orang-orang Yahudi itu sombong. Maka Yahudi dulu, kemudian sekarang nitis terus itu. Karakternya, genetiknya sama. Dimanapun berada ya, selain di Israel, kan orang Yahudi nggak cuma di Israel, ada yang di Amerika, ada yang di Inggris, ada yang di Arab, ada orang Yahudi di Arab juga. Di Yaman ada, kemudian di negara-negara yang lain ya ada, di Indonesia juga ada. Mereka tuh sombong, rasa rasnya yang paling unggul. Saya turunan turunan Ishak. Padahal ada yang bukan turunan Ishak, ada Yahudi juga ya. Tapi ya gumedenya tetap ada gitu, gede hulu, bedegongnya tetap meskipun bukan turunan Ishak ada, karena Yahudi itu terbagi menjadi beberapa sekte, beberapa ras ya. Jadi ada yang memang turunan Israel gitu kan, Yahud, ada yang turunan Ishak, ada yang bukan turunan Ishak tapi mereka juga Yahudi. Ya dogongnya sarua baik gitu, bedegong. Kamu apalagi ke orang Islam, oh Islam apa gitu katanya, saya dong turunan kakek moyang saya gitu. Jadi saya rasa seperti itu tadi apa yang disampaikan oleh Sayyid Saif Alwi. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.